Jadi dari awal SMK tuh memang nggak lepas dari bayang-bayang politik sih. Populernya karena Pak Jokowi. Clear, panggungnya tuh tentang nasionalisme ekonomi. Dan stuntnya tuh gede. Dan ini menurut gue emang PR stunt yang gede dan bagus menurut gue. Dijadiin mobil dinas, statement lo ini karya anak bangsa, layak dibanggakan. Dan brandnya secara PR itu ngedongkrak citra populis dan pro industri lokal. Ini kalau menurut beberapa analisa ya, bukan gue nih. Banyak yang yakin karena ada citra positif ini yang ngebawa Pak Jokowi ke panggung Pilgub DKI 2012 dan Pilpres 2014. Karena pas akhirnya jabatan naik, again, ini analisa publik ya. Waktu itu Pak Jokowi kesannya kayak jaga jarak. Dia bilang, SMK ini bukan proyek mobil nasional pemerintah, tapi murni inisiasi industri swasta. Itu urusan swasta. Kita cuma mendorong. Kalau menurut gue sih, itu lumayan simple ya. Itu PR strategi buat meredam kritik bahwa pemerintah tuh sempat menjanjikan mobil nasional, tapi kok nggak jadi-jadi gitu loh. Tapi emang kenyataannya dari awal, kalau kalian ngikutin ya, memang dari awal plannya bukan SMK jadi mobil nasional. Beda loh, nggak ada kayak Kepres di era Moknas Timur 1990-an. Tapi ya itu, narasi nasionalismenya tuh udah terlanjur nempel. Sampai dipakai sama rival atau lawan politiknya, dia nyindir SMK pas kampanye. Oh ini meninggalkan janji nih. Karena unitnya mana? Nggak muncul di pasaran. Waktu itu udah rame, sekarang mobilnya nggak ada. Pas ada pun cuma impor China. Akhirnya harus dilanjutin dong, dan beberapa elit politik masuk. Nama yang mencolok waktu itu Pak Abdullah Mahmud Hendro Priyono, mantan kepala BIN dan orang dekatnya Pak Jokowi. Jadi di tahun 2016, perusahaannya beliau akhirnya gabung dan suntik dana modal ke PT SMK. Dan sempat jadi direktur utama. Dan dua anaknya waktu itu jadi komisaris. Akhirnya kan ada figur yang punya dana nih. Dan sepuh lah bisa dibilang kayak gitu. Gak lama akhirnya pembangunan pabrik SMK di Boyolali itu dimulai di 2017 sampai 2018 seakan berpacu sama jadwal timeline pemilu 2019. Dan akhirnya di 2018 Pak Hendro ini angkat kaki dan resign dari PT SMK. Again, aneh karena waktu itu pabriknya hampir jadi. Jadi sampai sini kan udah kebayangkan seberapa riuhnya cerita nasional ini sampai ada perubahan shareholder di root modal. Sayang loh, karena ini tuh brandingnya kayak memang aksi swasta, aksi bisnis. Tapi dinamika politik bisnis SMK di balik layar tuh menurut gue emang saking kencengnya, purpose-nya bukan untuk create innovation and profit, tapi biar story-nya bagus aja. Mungkin gue suzon ya. Dan akhirnya katanya produksi massal itu tinggal tunggu waktu. Itu pas Pak Maruf Amin kampanye di 2019.